Shalom dan selamat malam kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Selamat bergabung di acara kebaktian kebangunan rohani Voice of Youth dengan tema Kata Dunia versus Kata Alkitab yang diadakan oleh Pemuda Jemaat Pionir Rantepao, Daerah Misi Lewutana Toraja. Malam ini merupakan malam kelima dari KKR kita, dan sebagai lagu buka, mari kita menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 445, Percaya yang Menang, yang akan dipimpin oleh pemimpin lagu. Sebagai lagu buka kita, mari kita nyanyikan bersama-sama dari lagu Sion edisi lengkap nomor 445, Percaya yang Menang, ayat 1, 2, dan 4. Tapi juru selamat kita
kalahkan dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih atas penjagaanmu hingga pada saat ini ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh saudari Ike Saleh. Kiranya Engkau berkati dia hingga dapat berkata-kata surut dan kehendak-Mu. Berkati kami pada malam ini ya Bapa, dari acara mulai hingga pada selesainya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus ucap syukur. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh adik Rafael Paat. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumut, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Terpujilah nama Tuhan untuk lagu pujian yang telah kita dengarkan. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam acara inti kita, yaitu mendengarkan nasihat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudari Ike Adelia Christine Saleh. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu tema KKR kita, yaitu lagu nomor 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Mari kita menyanyikan lagu tema KKR kita, lagu Sion edisi lengkap nomor 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus, ayat 1. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Shalom dan selamat malam kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita telah dipertemukan kembali di acara kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini dengan tema Kata Dunia versus Kata Alkitab. Sebelum pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
Tuhan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan kepada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengar ini dapat menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul khotbah kita pada malam hari ini adalah apakah keinginan utama manusia? Kita kadang berpikir, apa sih yang saya butuhkan? Apa sih yang kita butuhkan? Apakah itu uang? Ataukah itu cinta? Atau sesuatu hal yang memuaskan hawa nafsu kita? Kita juga pasti sering kali mendengar sebuah kalimat dan bahkan kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini. Lakukan hal yang membuat kamu bahagia. Namun hal ini membuat kita berpikir, yang penting saya bahagia, saya tidak mempedulikan kebahagiaan orang lain. Kita sangat egois jika berpikir demikian, karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada Tuhan dan sesama. Saya akan memberikan satu contoh, ada seorang perempuan ini sangat menyukai seorang laki-laki. Namun ternyata laki-laki ini sudah memiliki pasangan. Oleh sebab itu perempuan ini merasa sangat sedih. Di dalam kesedihan perempuan ini, dia mendengar suatu kalimat, yaitu lakukan hal yang membuat kamu bahagia. Dan di dalam pikiran perempuan ini, hal yang membuat dia bahagia adalah bersama-sama dengan laki-laki itu. Akhirnya perempuan ini memutuskan untuk mendekati laki-laki itu dan ingin bersama-sama dengan dia. Akhirnya setelah sekian lama mereka menjalin hubungan di belakang pasangan laki-laki itu. Lalu suatu hari hubungan mereka diketahui oleh pasangan sang laki-laki itu. Bayangkan betapa sedih hati pasangan laki-laki itu. Perempuan itu sangat tidak memikirkan perasaan orang lain, dia lebih mementingkan perasaan diri dia sendiri. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 yang berbunyi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan? Seperti, apakah yang saya pikirkan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang saya lakukan dan rencanakan ini tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan? Apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk kemuliaan dan meninggikan nama Tuhan? Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan bagi saya, karena sebenarnya saya juga masih lebih mementingkan hal-hal duniawi dibanding melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, apa alasan kita sebagai manusia lebih condong kepada hal-hal duniawi? Yang pertama, karena pandangan mata dan didukung oleh kata hati kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 26 ayat 41 yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di sini kita garis bawahi bahwa daging lemah. Yang dimaksudkan di sini adalah kedagingan kita seringkali menjadi titik lemah kita untuk diserang. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, harus lebih memfokuskan hati dan pikiran kita untuk lebih memikirkan hal-hal rohani dibanding hal-hal duniawi. Alasan yang kedua adalah karena wujukan atau ajakan dari berbagai sumber. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di sini saya mengambil contoh dari pergaulan. Ada satu contoh, ada seorang pemuda. Pemuda ini awalnya adalah orang yang lemah lembut, orang yang selalu taat kepada Tuhan dan dia selalu membantu orang tuanya. Suatu ketika pemuda ini memasuki sekolah barunya,
Pemuda ini sangat mudah akrab dengan teman-temannya dan disukai oleh guru-guru karena kepintaran dan kerajinannya dia dalam mengerjakan tugas. Suatu hari ada segerombolan anak mendatangi pemuda ini. Mereka mengajak pemuda ini untuk berteman dan bermain bersama mereka. Pemuda ini merasa senang. Dia pun menerima ajakan mereka, lalu pemuda ini dan anak-anak segerombolan pemuda yang lain mereka berteman. Awalnya pertemanan mereka, pemuda ini merasa bahwa pertemanan mereka itu baik karena mereka segerombolan anak itu selalu memperhatikan dia. Namun lama-kelamaan pemuda ini berpikir ada yang salah di dalam pertemanan mereka karena teman-temannya yang selalu mengajaknya untuk meminum alkohol, datang ke klub, merokok, bahkan mencuri. Awalnya pemuda ini ragu apakah dia harus melanjutkan pertemanan mereka. Namun karena bujukan dan ajakan dari teman-teman pemuda ini, akhirnya pemuda ini pun menerima ajakan mereka dan tergoda oleh hal-hal duniawi. Lalu pemuda ini saat melakukan kebiasaan-kebiasaan teman-temannya, pemuda ini merasa ada sesuatu hal baru dalam dirinya. Dia merasakan sebuah kebebasan dan kesenangan. Oleh sebab itu lama-kelamaan sifat dan karakter pemuda ini yang dulunya lemah lembut, sekarang menjadi pemarah dan keras. Yang dulunya pemuda ini sering pulang tepat waktu ke rumah dan membantu orang tuanya, namun sekarang pemuda ini pun jarang pulang ke rumah dan sekarang bahkan sudah tidak membantu orang tuanya lagi. Yang dulunya pemuda ini adalah seorang yang rajin, tidak mengerjakan tugas yang diberikan dan nilainya pun selalu bagus. Namun sekarang pemuda ini sangat malas mengerjakan tugasnya dan nilainya pun sangat jelek. Oleh sebab itu orang tua anak ini dan guru-guru merasa heran apa yang membuat pemuda ini berubah. Suatu hari saat orang tua pemuda ini sedang berjualan, tiba-tiba ada 2 orang polisi mendatangi rumah mereka. Karena orang tua pemuda ini kebingungan, jadi orang tua pemuda ini mempersilahkan kedua polisi itu untuk masuk ke dalam rumah. Kedua polisi itu bertanya kepada orang tuanya di mana anak mereka. Karena tidak tahu apa-apa, orang tua ini pun memanggil anak mereka. Anak pemuda itu pun bangun dan saat mendatangi kedua orang tuanya, pemuda ini terkejut karena kedua polisi itu tiba-tiba menangkap dia dan memborgol tangannya. Orang tuanya merasa heran. Ada apa? Kenapa kalian menangkap anak saya? Polisi itu pun menjelaskan bahwa anak mereka terduga mengonsumsi narkoba. Oleh sebab itu, orang tuanya merasa sangat heran. Bagaimana bisa anak saya mengonsumsi narkoba? Karena anak saya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Walaupun belakangan ini karakter anak saya berubah, namun itu tidak memungkiri bahwa anak saya selalu taat kepada Tuhan. Kedua polisi itu pun langsung membawa anak pemuda itu ke dalam kantor polisi, diikuti kedua orang tuanya. Lalu pemuda itu mengakui bahwa dia mengonsumsi narkoba dan akhirnya pemuda itu pun dihukum masuk ke dalam penjara dan akhirnya pemuda itu pun menyesal. Saudara-saudara, pergaulan sangat berdampak bagi karakter dan sikap kita. Pergaulan yang baik membuat karakter sikap kita menjadi baik juga. Namun pergaulan yang buruk membuat karakter sikap dan tindakan kita pun menjadi buruk. Tuhan tidak ingin kita anak-anak umatnya untuk rusak dan tercampur di dalam pergaulan yang buruk. Tuhan ingin agar kita benar-benar murni hanya kepadanya. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, umat yang sudah menerima Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus pintar-pintar dalam memilih relasi dan pergaulan kita yang baik. Alasan yang ketiga adalah karena kurangnya hikmat dan akal budi. Mari kita buka Alkitab di dalam Amsal 19 ayat 11 yang berbunyi, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dari ayat ini kita sudah mendapatkan gambaran besar bahwa jika kita memiliki hikmat dan akal budi, sudah tentu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun komitmen kita ke depannya, pasti akan selalu kita pertimbangkan.
dan pastinya kita akan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Alasan yang keempat adalah karena penarikan dunia terlihat lebih menarik dan kelihatan lebih indah. Mari kita buka di dalam Galatia 5 ayat 24 yang berbunyi, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya." Di sini sudah sangat jelas dikatakan kita sebagai orang, sebagai manusia yang mengenal Yesus, yang sudah menerima Tuhan menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, kita juga telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita harus menyalibkan hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi kita. Oleh sebab itu, kita harus menjauhkan diri kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk, dari apapun yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Apa sih standar kebahagiaan manusia? Standar kebahagiaan manusia seringkali identik dengan pemuasan hawa nafsu dan dosa. Contohnya, saya senang kalau dipuji. Saya senang jika saya memiliki hal atau sesuatu yang ingin saya miliki. Saya bahagia jika saya lebih unggul dan lebih hebat daripada orang lain. Mari kita buka Alkitab di dalam Galatia 1 ayat 10 yang berbunyi, "Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Di ayat ini Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa jika dia masih mencari kesukaan manusia dan bukan melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, maka dia bukanlah hamba Kristus. Ayat ini juga berlaku untuk kita. Jika kita masih mencari kepuasan hawa nafsu kita, mencari hal-hal duniawi dan bukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan sukai, maka kita bukanlah hamba Tuhan, hamba Kristus. Oleh sebab itu, karena jikalau kita hamba Kristus, maka apapun yang kita lakukan itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari ayat ini juga dari Alkitab juga menghendaki kita agar kita terbebas dari kebahagiaan semu dan pemuasan hawa nafsu. Kita harus belajar mengendalikan diri kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 yang berbunyi, "Bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Masa muda adalah masa yang bebas. Kita pastinya sebagai orang muda ingin melakukan hal yang bebas, ingin mendapatkan kebebasan dan kesenangan. Namun, apakah kebebasan dan kesenangan tersebut dapat menjadi hal baik bagi kita? Ayat ini sangat baik mengingatkan kita bukan hanya kepada pemuda-pemudi, bukan hanya kepada orang muda, tetapi juga kepada seluruh orang untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata, bertindak laku, dan berucap kita. Karena di sini dikatakan, apapun yang kita perbuat pada masa lalu, pada saat ini, pada masa yang akan datang, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di dalam pengadilan Allah. Seperti kata pepatah, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Oleh sebab itu, marilah kita berhati-hati dalam bertutur kata dan bertindak laku kita. Kita juga sebagai manusia yang mengenal Allah, kita harus memiliki komitmen yang jelas, yaitu iman dan perbuatan kita harus sejalan. Kita jangan ikut-ikut dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita sebagai manusia yang telah mengenal Allah, sudahkah kita mencoba menjadi contoh yang baik untuk mereka? Sudahkah kita mengajak mereka untuk lebih mengenal Allah, untuk mengikuti kehendak Allah? Mari kita buka ayat terakhir kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ayat ini mengajarkan kita sebagai umat
Allah sebagai orang Kristen yang sudah menerima Tuhan dalam kehidupan kita, yang sudah menerima Yesus dalam hati kita, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita harus menjauhi, menghindari, dan jangan melakukan lagi kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita bertambah jauh daripada Tuhan. Semoga Allah yang kita kenal, semoga Allah yang pengasih dapat memberikan berkat-berkatnya kepada kita seperti hikmat dan akal budi agar kita dapat melakukan hal-hal rohani, hal-hal yang mengenai Tuhan, agar sebagai wujud kita lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Allah memberkati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Biarlah kami dapat menjauhi, kami dapat menyalipkan semua hawa nafsu dan keinginan duniawi kami, dan biarlah kami lebih fokus kepada Engkau Tuhan. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya bawa khotbah ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pemirsa, demikianlah acara KKR kita pada malam ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama dapat menguatkan iman kita. Dan kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk kembali mengikuti KKR pada besok hari pukul 18 WITA, karena besok malam akan ada pembahasan yang tidak kalah menarik dari pembahasan malam ini. Kami dari Studio Jemaat Beneran Tepo mengucapkan selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.